Ketenangan jiwa, ketenangan batin, dan ketenangan pikiran perlu kalian lakukan. Tetapi jika semua itu belum kamu dapatkan, saya harap kamu harus mendapatkannya. Dan bagaimana Anda mendapatkan itu semua? Anda berada di posisi yang tepat. Dengarkan video ini. Mari kita rubah sifat yang ada di pikiranmu. Ayo kita mulai. Jika kamu memilih untuk melakukan lebih sedikit hari ini, mungkin 5 tahun ke depan, kamu akan bangun dengan kepala jernih, dengan waktu untuk orang-orang yang kamu cintai, dengan ruang untuk hobi yang dulu kamu tinggalkan, dengan ketenangan yang tidak bisa dibeli dengan sibuk. Dan ya, mungkin ada orang yang akan berkata, kamu kurang ambisius. Biar saja, mereka tidak hidup di dalam dadamu. Toh, pada akhirnya, yang akan menemanimu di senyap malam adalah dirimu sendiri. Dan kamu akan tahu, kamu memilih hidup, bukan hanya bertahan. Sekarang, bayangkan kamu berdiri di persimpangan. Di satu sisi jalanan ramai, penuh hiruk-pikuk, tuntutan, dan hirupan napas yang serba cepat. Di sisi lain, jalan setapak kecil, sunyi, tapi penuh udara segar. Langkah yang ringan. Mana yang ingin kamu pilih? Mana yang benar-benar terasa? Kamu, kadang, hidup terbaik justru lahir dari keberanian melakukan lebih sedikit. Poin ketiga, prioritaskan dan delegasikan. Setelah kita membahas pentingnya mengingat kematian untuk mengembalikan ketajaman fokus, sekarang kita masuk ke kenyataan sehari-hari yang lebih halus tapi jauh lebih berbahaya. Terlalu banyak memikul semua hal sendiri. Bisa jadi, tanpa sadar, kita membiarkan daftar tugas kita membengkak, menanggung beban yang sebenarnya mungkin saja bukan milik kita sepenuhnya. Epictetus pernah berkata, beberapa hal berada dalam kendali kita, sementara yang lain tidak. Kedengarannya sederhana, tapi dalam praktiknya, sulit. Karena egomu mungkin akan membisikkan, kalau aku tidak lakukan sendiri, pasti berantakan. Atau mungkin ada rasa takut bahwa jika kamu tidak terlihat sibuk, orang lain akan menganggapmu tidak berguna. Biasanya kalau kita perhatikan, banyak dari kita merasa harus terlibat dalam segalanya. Semua acara harus datang, semua tanggung jawab harus dipikul, semua permintaan harus ditanggapi. Tidak heran, burnout muncul perlahan, diam-diam menggerogoti kesehatan mental, seperti api kecil yang dibiarkan menyala terus-menerus di bawah kayu basah. Padahal, seperti yang ditunjukkan dalam studi tentang locus of control, ketika kita terlalu ingin mengendalikan segalanya, justru ketidakpuasan yang tumbuh. Otak kita tidak dirancang untuk memproses beban sebanyak itu. Saat kapasitas kognitifmu melebihi batas, tubuh mulai mengirimkan sinyal. Insomnia, rasa lelah tanpa sebab, bahkan sulit menikmati hal-hal kecil yang dulu terasa biasa. Coba bayangkan ini, kamu duduk di sebuah kafe, membawa laptop, membuka email, sambil mendengarkan ponsel bergetar terus-terusan. Ada 15 pesan masuk, 3 meeting tambahan, 7 pekerjaan baru. Rasanya, seakan-akan dunia menuntut semuanya sekarang juga. Tapi, benarkah semua itu memang milikmu untuk diselesaikan hari ini? Mungkin sebenarnya kamu hanya perlu berhenti sejenak, memilah mana yang benar-benar berguna untuk hidupmu dan mana yang hanya memenuhi ruang kosong di kalender. Seperti yang dikatakan Marcus Aurelius, kamu punya kuasa atas pikiranmu, bukan atas peristiwa luar. Artinya, mengurus semuanya bukanlah tanda kekuatan. Justru mengenali batasmu lah bentuk kekuatan sejati. Data menarik lainnya, berdasarkan penelitian dari Gallup, menunjukkan bahwa karyawan yang tahu kapan harus mendelegasikan pekerjaan memiliki tingkat kepuasan kerja 20% lebih tinggi daripada mereka yang berusaha menangani semuanya sendiri. Artinya, keberanian untuk berkata, ini bukan prioritas saya, bukan hanya menyelamatkan kesehatan mental, tapi juga membuka ruang untuk kreativitas, refleksi, bahkan keajaiban kecil dalam hidup. Dan mungkin saja, itu membuka ruang untuk sesuatu yang lebih bermakna.
Sebuah proyek yang selama ini hanya ada dalam mimpimu, atau mungkin hubungan dengan orang-orang terdekat yang selama ini hanya kamu sapa di sela-sela kesibukan. Sekarang pertanyaannya, kenapa kita sulit melepas? Bisa jadi, karena dalam budaya kita, ada bisikan yang menganggap mendelegasikan adalah tanda kelemahan. Bahwa seseorang yang kuat adalah seseorang yang tidak pernah meminta bantuan. Padahal, seperti dalam prinsip stoikisme, mengakui bahwa tidak semua hal harus kita tangani adalah bentuk tertinggi dari kebijaksanaan. Bisa juga karena ketakutan yang lebih dalam. Ketakutan bahwa tanpa kesibukan itu, kita kehilangan nilai diri. Tapi benarkah nilai dirimu hanya diukur dari seberapa sibuk kamu terlihat? Kalau terus dipaksakan, hidup 5 tahun ke depan mungkin akan jadi siklus kelelahan tanpa henti. Mungkin kamu tetap berfungsi, tapi kehilangan sensasi hidup yang sejati. Semua hanya menjadi rutinitas tanpa jiwa. Bayangkan, seandainya hari ini kamu mulai berani melepaskan satu tugas yang sebenarnya tidak perlu kamu tangani. Berani berkata, cukup, pada beban yang bukan milikmu. Mungkin hidupmu tidak langsung berubah drastis, tapi bisa jadi ada ruang kecil yang terbuka. Ruang untuk bernapas lebih dalam, ruang untuk bermimpi kembali, ruang untuk menjadi manusia seutuhnya. Dan siapa tahu, ruang kecil itu nanti tumbuh menjadi sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang bisa kamu bayangkan hari ini. Seperti yang akan kita bahas di poin berikutnya, tentang mengembangkan kedamaian batin. Setelah kamu belajar memprioritaskan dan mendelegasikan, kamu akan tahu, tidak semua pertempuran perlu kau lawan. Poin keempat, kembangkan kedamaian ini. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya tentang pentingnya memprioritaskan dan mendelegasikan, sekarang mari melangkah lebih dalam ke inti yang sering diabaikan. Membangun kedamaian batin. Kamu mungkin pernah merasa seolah dunia di luar sana bergerak terlalu cepat, terlalu ribut, menuntut sesuatu dari dirimu tanpa henti. Bisa jadi, setiap hari terasa seperti lomba tanpa garis akhir. Tapi pertanyaannya, siapa sebenarnya yang mengangkat beban itu ke pundakmu? Marcus Aurelius pernah berbisik dalam tulisannya, kamu memiliki kekuasaan atas pikiranmu, bukan atas peristiwa luar. Sebuah pengingat sederhana, namun brutal, bahwa kekacauan di luar sebenarnya hanya punya satu pintu untuk masuk, pikiranmu sendiri. Biasanya kalau kita lihat lebih jujur, bukan dunia yang terlalu gaduh, tapi kita yang terlalu membuka pintu selebar-lebarnya untuk semua hiruk-pikuk itu masuk. Kita membiarkan diri terseret, berharap semua bisa kita atur, kita ubah, kita selesaikan. Padahal, seperti hasil penelitian tentang mindfulness, justru mereka yang mampu menerima bahwa banyak hal di luar kendali, hidupnya jauh lebih damai. Pernahkah kamu merasakan keanehan ini? Setelah mencapai sesuatu yang kamu pikir akan membuatmu puas, entah kenapa, malah muncul kegelisahan baru. Ini bukan sekadar perasaan sesaat. Ini yang disebut arrival fallacy, jebakan psikologis yang membuat kita percaya bahwa setelah mencapai satu tujuan, barulah kedamaian datang. Nyatanya, setelah sampai, kita justru mencari target berikutnya. Kalau kamu bayangkan dirimu sendiri, berjalan di tengah keramaian pasar, suara tawa, tangisan, transaksi, semuanya bergemuruh. Tapi anehnya, kamu merasa tenang. Bukan karena pasar itu sunyi, tapi karena kamu memilih untuk tidak membiarkan semuanya merobek ketenanganmu. Itulah kekuatan batin yang dibangun. Bukan keadaan sekitar yang berubah, melainkan caramu meresponsnya. Data menunjukkan, hampir 45% orang dalam setahun terakhir mengalami tingkat stres lebih tinggi. Mungkin angka ini tidak mengejutkan. Yang mengejutkan adalah berapa banyak dari mereka yang terus memaksa dirinya bertahan dalam pola yang sama tanpa perubahan. Sumber kegelisahanmu bisa saja berasal dari tekanan sosial yang tak pernah kita sadari. Standar yang diciptakan dunia luar. Harus sukses sebelum usia tertentu, harus punya ini dan itu, harus memenuhi semua ekspektasi. Tapi, apa semua itu benar-benar tujuanmu sendiri?
Seperti yang disebutkan oleh Rollo May, kecemasan itu sebenarnya bukan musuh. Itu tanda bahwa ada sesuatu dalam dirimu yang perlu diperhatikan, bukan dilawan. Bisa jadi, itu adalah panggilan untuk membangun kehidupan yang lebih otentik, bukan kehidupan yang dibentuk oleh tuntutan orang lain. Mungkin ada rasa takut kalau kamu memilih tenang, kamu akan terlihat tidak berambisi. Takut dianggap berhenti berjuang. Tapi, bukankah lebih mengerikan hidup dalam kegelisahan abadi, hanya untuk memenuhi standar yang bahkan bukan milikmu? Kalau tidak mengembangkan kedamaian hari ini, 5 tahun ke depan bisa jadi kamu akan menemukan dirimu kehabisan tenaga. Bukan karena perjuanganmu salah, tapi karena arahmu tidak pernah kamu pilih sendiri. Dan ironisnya, saat seseorang benar-benar membangun kedamaian, dunia di sekitarnya mulai berubah. Ketika kamu lebih damai, keputusanmu lebih jernih, tanggapanmu lebih bijaksana. Bahkan konflik besar sekalipun terasa seperti riak kecil di permukaan danau tenangmu. Bayangkan, kamu duduk santai di sebuah taman, melihat keramaian berlalu lalang. Ada tawa, ada kemarahan, ada persaingan. Tapi kamu hanya tersenyum kecil, karena kamu tahu dunia itu tidak perlu selalu kamu perbaiki. Yang perlu kamu jaga hanyalah hatimu sendiri. Mungkin ada yang mencibir, "Kok kamu sekarang santai sekali? Apa sudah menyerah?" Biar saja. Karena bisa jadi, di balik senyum santaimu, ada kekuatan yang bahkan tidak bisa dipahami oleh mereka yang terus berlari. Dan siapa tahu, dengan membiarkan kedamaian itu tumbuh, kamu justru menemukan pintu-pintu baru. Kesempatan, ide, bahkan cinta yang sebelumnya tersembunyi di balik kebisingan. Jadi, beranikah kamu mulai hari ini? Bukan untuk melawan dunia, tapi untuk berdamai dengan dirimu sendiri. Poin kelima, lenturkan pikiran Anda. Kalau tadi kita bicara tentang pentingnya membangun kedamaian di tengah dunia yang terus berisik, maka ada satu lagi yang tak kalah penting untuk menjaga fokusmu tetap tajam. Kelenturan pikiran. Seringkali kita mengira, menjadi keras kepala itu tandanya kita punya pendirian. Tapi, apa benar? Atau jangan-jangan, di banyak situasi, justru keras kepala itulah yang membuat kita terjebak di tempat yang sama, tanpa bergerak kemana-mana. Epictetus pernah mengingatkan dengan sederhana bahwa kita tak bisa melangkah 2 kali di sungai yang sama. Sungai itu mengalir, dan hidup juga begitu. Tapi anehnya, seringkali kita berharap semuanya diam, patuh, mengikuti keinginan kita. Pernahkah kamu merasa kesal hanya karena sesuatu tak berjalan sesuai rencana? Mungkin saat proyek kerja tiba-tiba berubah arah, atau saat orang-orang di sekitar menunjukkan sikap yang tak terduga. Rasanya ingin mengendalikan semuanya, ingin semua tetap seperti yang kita bayangkan. Tapi, bukankah itu sama seperti mencoba menghentikan arus sungai dengan kedua tangan kosong? Kalau dipikir-pikir, bukankah stres terbesar kita justru lahir bukan dari perubahan itu sendiri, tapi dari penolakan kita terhadap perubahan? Fakta menariknya, di banyak tempat, terutama dalam budaya yang menjunjung tinggi norma sosial, kekakuan berpikir seringkali dianggap normal. Seperti ketika kita menolak ide baru hanya karena ini bukan kebiasaan kita. Atau ketika kita merasa resah setiap kali ada perubahan kecil dalam rutinitas. Padahal, seperti yang pernah ditemukan dalam penelitian, individu dengan kelenturan kognitif yang tinggi cenderung lebih tahan terhadap stres, lebih kreatif, dan lebih cepat bangkit setelah mengalami kegagalan. Mereka melihat perubahan bukan sebagai ancaman, tapi sebagai undangan untuk tumbuh. Coba bayangkan dirimu sendiri, berada di tengah hutan. Jalan setapak yang biasa kamu lalui tiba-tiba terhalang pohon tumbang. Ada 2 pilihan, marah dan memaki pohon itu, atau melangkah sedikit ke samping, mencari jalur baru, mungkin malah menemukan pemandangan yang lebih indah di rute lain. Menariknya, rasa takut terhadap perubahan ini sebenarnya bukan soal takut gagal. Lebih dalam lagi, itu adalah ketakutan kehilangan kendali.
Ketakutan bahwa dunia tidak lagi berjalan sesuai naskah yang kita tulis sendiri di kepala. Tapi, bukankah hidup memang bukan naskah yang bisa kita kendalikan penuh? Bukankah lebih bijaksana jika kita menulis ulang skenario itu setiap kali dunia berubah di hadapan kita? Seperti yang ditunjukkan dalam teori cognitive flexibility, kemampuan untuk mengubah cara berpikir kita di tengah ketidakpastian justru menjadi kunci kesehatan mental jangka panjang. Karena dalam ketidakpastian itu, tersembunyi peluang-peluang baru.